Ya, puji Tuhan hari ini kita telah meninggalkan bulan Juli ya, dan kita hari ini memasuki bulan Agustus. Seperti yang sering kali saya sampaikan bahwa menurut kalender Roma itu bulan hanya ada 10 ya saudara ya. Oleh karena itu bulan ke-8 ini itu masuk pada bulan ke-6 sebetulnya ya. Ke-8, ke-6 ya, masuk bulan ke-6 atau 7 ya. Bulan ke-6 ya. Jadi tetapi menurut kalender Gregorian, bulan Agustus masuk pada bulan yang ke-8. Nah, bulan yang ke-8 atau bulan Agustus ini, pada mulanya itu diberi nama Sextilis, saudara ya. Nah, boleh ditampilkan itunya, apa namanya, eee, PPT-nya ya, Sextilis. Nah, dari mana, nama bulan ini kemudian diubah menurut, Kaisar Agustus yang pada masa itu memerintah, kerajaan Roma ya sekitar tahun 1400-an atau 1500-an itu, Kaisar Agustus itu memerintah, maka kalender, yang tadinya bernama Sextilis itu diubah menjadi, Agustus sebagai penghargaan kepada kaisar yang pada saat itu memerintah, yaitu Augustus Caesar. Nah, arti nama Agustus ini ternyata menarik ya. Jadi kalau saudara punya arti nama Agus, depannya Agus, Agus Raharja, Agus Tini ya, Agus yang lain, maka artinya sebetulnya, yang mulia. Jadi arti nama Agustus itu artinya yang mulia atau yang dihormati, yang agung ya. Jadi arti Agustus itu ternyata menarik ya, punya arti nama yang sangat, bagus sekali ya. Jadi Sextilis itu diubah menjadi, Augustus, dan Augustus itu didasarkan atas nama raja, Roma yang pada masa itu, memerintah. Sehingga diberi penghargaan sesuai dengan namanya, yaitu Augustus. Agustus itu berarti yang mulia. Nah, berbeda dengan kalender Yahudi, saudara, kalender Yahudi, bulan Agustus itu adalah bulan peralihan. Ya, bulan Agustus adalah bulan peralihan dari bulan Av atau Aba atau Bapa atau Ayah, yang juga berarti diperingati sebagai hari duka, oleh karena kehancuran Yerusalem, oleh karena, kehancuran Bait Allah, sehingga bulan antara, Juli menuju kepada Agustus itu ditengarai sebagai bulan Tisza B'Av. Nah, bulan Tisza B'Av itu, memperingati, kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah, runtuhnya tembok Yerusalem. Nah, peralihan dari, bulan Tisza B'Av kepada bulan Agustus, dan bulan Agustus ini adalah transisi, ke bulan Elul, ya, bulan Elul. Nah, bulan Elul ini juga menjadi sebuah, satu bulan, jadi bulan, kalender Yahudi itu, bisa 2 bulan, saudara ya, Juni, Juli, ya. Atau Juli, Agustus, Agustus, September, September, Oktober dalam kalender Yahudi itu hampir rentangannya, 2 bulan menurut kalender Gregorian. Jadi bulan Elul itu ditengarai sebagai bulan yang akan menghantar, bangsa Yahudi untuk memasuki Rosh Hashanah atau pergantian tahun atau, tahun baru bagi, kalender Yahudi adalah Rosh Hashanah, diperingati sebagai, dari bulan Elul lalu kemudian bulan Tishri. Ya, jadi bulan Elul masuk bulan Tishri, nah bulan Tishri itulah bulan yang, di tengah-tengahnya itu ada, pergantian tahun yaitu Rosh Hashanah. Nah, bulan Agustus sendiri di Indonesia ini diperingati sebagai bulan yang sangat penting karena menjadi momentum peringatan Hari Kemerdekaan, Indonesia yang sekarang
memasuki berapa, berapa? 45 ke 2006. 81. Wah, seumur Pak Abdi ya. 1 tahun. Ya, diperingati sebagai bulan kemerdekaan. Oleh karena itu eee, jalan-jalan sudah mulai ada bendera merah putih walaupun benderanya, agak miring ya karena pakai tiang ya, merahnya di sini, putihnya di sini gitu ya. Harusnya merahnya di atas, putihnya di bawah. Tetapi mulai diperingati, mulai, mewarnai daerah-daerah dengan bendera merah putih dan bahkan sudah ada lomba ya, lomba-lomba untuk memperingati, eee, hari kemerdekaan. AOW diundang untuk ikut ambil bagian ya, untuk ikut olahraga. Ngirim enggak, Pak? Enggak ya, enggak ada yang dance ya? Kalau ada yang dance boleh ya. Iya, PGMB 1 mengadakan, sport fest ya, saya udah jawab ya, kami dukung dalam doa, eee, supaya sukses. Saya kemudian dijawab, eee, "Tidak ada kesuksesan tanpa kehadiranmu," katanya gitu ya. Amin, ya, sukses. Nah, tanggal 17 Agustus itu juga hari ulang tahun AOW, juga hari ulang tahunnya Bu Tini juga. Bu Nani 16, apa ya itu ya, siapa? Bu Gesi ya, Bu Gesi. Ada Bu Gesi ya, 15 ya. Nanti kita rayakan ulang tahun Bu Gesi ya, tanggal 15. Nah, kemarin Pak Jeff, berfoto ria dengan Pak Steve ya di Jogja. Saya lihat mereka sedang main foto-fotoan saudara ya, di Jogja. Nah, perayaan ulang tahun kita tidak jatuh pada tanggal 17, karena itu hari Senin, tetapi dijatuhkan pada tanggal 23. Jadi minggu keempat ya, minggu keempat itu adalah hari ulang tahun, perayaan ulang tahun kita jatuh di tanggal 23. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Andika, ya, panggilannya Andika, nama lengkapnya Freddy Eka, ya. Nanti istrinya, Clarity akan menolong kita untuk persiapan, servant fellowship karena dia seorang worship leader juga. Eee, Minggunya nanti dia WL juga ya, worship leader, supaya singersnya dari kita, WL-nya dari, Bu Clarity. Suaminya akan menyampaikan, firman. Masih muda sekali mereka, kira-kira masih di bawah 40 saudara ya, usianya masih sangat mudah sekali. Nah, tema kita pada bulan ini adalah firman, eee, yang mengubahkan hidup. Ini yang akan mewarnai kita sepanjang bulan Agustus. Sementara tema minggu ini adalah firman menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Allah didasarkan pada teks Roma 12 ayat yang kedua. Saya ingin mengajak kita membaca Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita membaca kitab Roma pasal 1 sampai pasal 12 ini, maka kita menemukan dua perbedaan antara pasal 1 sampai 11 dan kemudian memasuki pasal 12. Karena Paulus dalam Roma khususnya pasal 1 sampai 11, Paulus berbicara banyak hal tentang kasih karunia. Bagaimana kita hidup oleh karena kasih karunia. Nah, sementara dalam pasal 12 ini, Paulus memulai dengan satu atau dua suku kata, yaitu karena itu. Ya, karena itu. Ini menjadi pembeda antara pasal 1 sampai 11 dengan pasal 12 dan seterusnya. Karena itu, yang secara tidak langsung Paulus hendak mengatakan kepada kita yang membaca pasal ini,
Karena Allah telah menyelamatkan kita, karena Allah telah menyelamatkan kamu, maka sekarang hiduplah berbeda. Hiduplah berbeda dengan dunia. Hiduplah berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hiduplah berbeda dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Dan memang perubahan hidup bukan merupakan syarat untuk keselamatan. Kalau kita membaca, lalu kemudian kita mengkorelasikan perubahan hidup dengan keselamatan, tentu tidak berkorelasi secara langsung. Karena perubahan hidup bukan sebagai sebuah persyaratan untuk kita diselamatkan. Tetapi perubahan hidup adalah buah dari keselamatan yang kita terima. Jadi perubahan hidup adalah buah dari pertobatan karena respon kita terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nah, saya punya satu ilustrasi yang menarik. Nah, apa yang kita perhatikan ketika sebuah mobil itu sedang masuk bengkel untuk diservis. Ya, khususnya kalau kita servis di bengkel-bengkel resmi sesuai dengan mobil yang kita miliki. Maka ketika kita masukkan mobil, mobil akan diperiksa, saudara ya. Diperiksa dari ruangannya, lalu kemudian diperiksa eh, kilometernya, diperiksa macam-macamnya. Ya, bengkel tentu akan mulai mengganti banyak hal. Kalau sudah tahun-tahun pemakaiannya semakin banyak, ya semakin banyak yang akan diganti. Tetapi ada satu hal yang pasti diganti adalah mengganti oli mesin yang sudah jatuh tempo untuk diganti. Lalu kemudian setelah itu eee, mekanik akan melakukan pemeriksaan mesin secara keseluruhan. Apakah ada komponen-komponen mesin yang akan diganti atau tidak. Lalu kemudian kalau ada komponen yang perlu diganti, dia akan ganti sesuai dengan kondisinya. Lalu kemudian setelah itu dia akan melakukan pengecekan terhadap ornamen atau instrumen luar seperti ban ya. Dia cek bannya atau cek kampas remnya, dia cek terotnya, dia cek macam-macamnya yang berhubungan dengan ban. Apakah ban membutuhkan adjustment seperti balancing atau kemudian setelah balancing membutuhkan spurring atau tidak, atau kondisi ban itu masih stabil, lurus atau tidak, atau sudah mulai miring ke kiri atau miring ke kanan, atau perlu disejajarkan kembali supaya kedua ban di samping kanan dan kiri itu bisa sejajar sehingga mobil yang dikendarai itu tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Dan kalau temui atau ditengarai ada sesuatu yang membuat mobil itu punya kecenderungan ke kiri atau kecenderungan ke kanan, dan supaya bisa sejajar kembali, maka mekanik akan mengusulkan untuk dilakukan wheel alignment atau spurring, saudara ya, atau adjustment supaya kedua ban atau keempat ban itu bisa sejajar kembali sehingga mobil itu tidak berjalan ke kiri atau condong ke kanan sehingga roda perlu disejajarkan kembali supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ketika ditengarai kondisi mesin bagus, kondisi bahan juga bagus, tetapi jika arah mobil itu seperti kepiting, saudara ya, miring ke kiri atau miring ke kanan, maka mobil menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu akan membahayakan pengemudi atau penumpang yang ada di mobil itu. Saudara bisa bayangkan ketika tanpa sadar seorang driver kemudian melepas tangannya untuk sejenak sepersekian detik, lalu kemudian mobil mengarah ke kiri, maka ini berarti bahaya. Atau mengarah ke kanan bisa menghantam separator jalan tol atau jalan raya yang sedang dilewati. Saudara, saya suatu hari minta Bu Desi untuk servis mobil, saudara ya. Kebetulan pas jatuh tempo saya tidak ada di tempat,
Sehingga saya minta Bu Desi sama Carlos untuk pergi, servis mobil yang pas jatuh tempo kilometernya begitu ya. Ya pihak bengkel tidak, eee, membaca banyak hal lah, ada diganti, oli mesin dan banyak yang lainnya. Tapi kemudian ketika mekanik hendak melakukan balancing, ban, si mekanik berkata, "Bu, ini bannya tidak bisa dibalance." Kenapa? Karena sudah gundul katanya ya. Bannya sudah kembangannya sudah habis, ya, sudah kemakan sebelah kiri atau sebelah kanan begitu. Sehingga, ban ini tidak bisa dibalancing, juga tidak bisa di-spuring. Oleh karena itu, ban bisa dibalancing atau di-spuring apabila bannya sudah diganti. Demikian juga remnya ya perlu diganti. Lalu Bu Desi menyampaikan kepada saya begitu ya, karena satu dan lain hal sehingga mobilnya, bannya tetap gundul Saudara ya. Sudah mesinnya sudah bagus tetapi rodanya, gundul. Sehingga kecenderungan mobil yang kami pakai itu, mengarah ke kiri gitu ya, walaupun tidak banyak. Tetapi kalau, setirnya dilepas condong ke kiri, begitu. Tapi saya berpikir, "Ah, nggak apa lah kalau jalannya pelan-pelan," begitu ya. Pelan-pelan kita kan beda-beda ya Saudara ya. Ada yang pelan-pelan, eee, pelan-pelannya Pak Willy sama pelan-pelannya Bu Tini aja beda ya. Yang satu 60, yang satu 80 ya, beda. Pelan-pelannya saya dengan teman-teman juga tentu beda ya. Ya, yang penting pelan-pelan. Sampai suatu hari saya, akan ke Lampung, Saudara. Saya sudah berpikir mau naik bus, berangkat ke Lampung. Teman yang di Lampung berkata, "Nggak apa-apa Pak Pendeta, nanti saya jemput di, Bakahuni," begitu. Lalu saya coba hitung ya, ukur perjalanan dari Serpong ke, Merak, Merak Bakahuni, lalu kemudian menunggu di, Bakahuni dan seterusnya. Nah setelah saya ukur, saya coba cari busnya, bus yang cocok apa, bus yang cocok adalah Arimbi karena ada poolnya di Cikokol. Setelah saya coba atur dan kemudian pulangnya bagaimana, saya memikirkan lebih baik pakai mobil. Ya, saya memilih untuk pakai mobil begitu. Tapi saya ingat bahwa, mobil ini bermasalah dengan rodanya. Karena rodanya itu sudah gundul dan butuh untuk dibalance dan kemudian juga butuh untuk spuring. Saya berkata kepada, Tuhan di dalam hati saya, "Tuhan ini mau ke Lampung dengan kondisi ban seperti ini, jalan atau naik bus?" Begitu kira-kira ya. Menawarnya seperti itu. Lalu kemudian dalam pergumulan itu, pada akhirnya saya memutuskan untuk naik mobil. Tetapi kondisi bannya tidak mendukung untuk perjalanan jauh seperti itu. Tetapi puji Tuhan Saudara ya, ada, teman yang apa, bertanya lalu kemudian ban itu bisa diganti. Sehingga ketika ban itu diganti, maka bisa dibalance dan kemudian bisa, dilakukan wheel alignment atau spuring atau adjustment. Sehingga ketika meluncur ke Lampung, perjalanan dilakukan dengan tenang dan juga tanpa khawatir. Saudara, masalah kita sebetulnya bukan karena kita ini, eee, kurang tahu atau kita itu tidak mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita ini belum atau tidak sejajar dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hidup kita itu seringkali sama seperti mobil tadi. Kadang-kadang tidak sejajar, tidak align dengan sejajar dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Sehingga sebetulnya kehidupan kita pun seringkali seharusnya dibentuk, diproses melalui, alignment tadi, supaya sejajar dengan kehendak Tuhan, di-adjust kembali. Nah, agar hidup kita kembali sejajar dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, semakin kita membuka hati kita, semakin kita menerima firman, semakin kita hidup dan bergerak
sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bergerak lurus seperti pikiran dan kehendak Allah. Jadi hidup kita ini juga perlu dispuring rohani, saudara ya, supaya sejajar dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita ini sejajar dengan kehendak Allah? Yang pertama, Paulus berkata dalam ayat yang kedua ini, jangan menjadi serupa, ya, jangan menjadi serupa. Nah, dalam perspektif Yunani, jangan menjadi serupa itu berarti apa, saudara? Jangan menjadi serupa menurut perspektif Yunani itu berarti jangan terus-menerus mengizinkan hidup, diri, jiwa, pikiran dibentuk dengan mengikuti pola dunia. Kalau kita terus mengikuti pola dunia dan terus kita izinkan itu membentuk kehidupan kita, maka kita semakin lama tidak serupa dengan Kristus, tetapi menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dunia memang selalu menarik kita agar serupa dengan pola pikirnya. Dia selalu mencoba untuk membentuk pola pikir kita agar serupa dengan bentuknya, dengan pola pikirnya. Coba apa yang selalu dimasukkan dalam pikiran kita, saudara. Bahkan sampai hari ini, apa yang seringkali dimasukkan dunia kepada kita. Dunia selalu berkata sukses itu harus kaya. Jadi kalau tidak kaya berarti tidak sukses. Kalau tidak punya banyak uang, tidak sukses. Itu memang pola yang dikirimkan dunia kepada kita. Sehingga kita pun menjadi terpengaruh bahwa yang namanya sukses itu harus kaya, harus memiliki uang secara berkelimpahan. Dunia juga berkata bahagia itu harus populer. Jadi kalau seseorang itu berbahagia, itu hubungannya dengan popularitas. Seperti khotbah eh, minggu yang lalu ya. Nah, dunia berkata pelayanan itu juga harus mendapatkan posisi sebagai pelayan yang terkenal, famous. Baik sebagai pembicara, baik sebagai worship leader, baik sebagai pemain musik, arranger dan sebagainya harus menjadi orang yang famous. Karena itulah tawaran dunia. Menjadi pelayan itu harus terkenal. Dunia juga berkata keluarga itu harus seperti standar media sosial. Media sosial menawarkan ciri atau gaya hidup keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal itu harus standarnya seperti media sosial atau seperti drama Cina, drakor dracin. Saudara, tetapi Paulus berkata sebaliknya. Paulus berkata, jangan biarkan dunia menentukan bentuk hidup kita. Jangan biarkan dunia menentukan bentuk pikiran kita. Jangan biarkan dunia membentuk gaya hidup kita. Karena once ketika kita membiarkan dunia membentuk pola hidup kita, gaya hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, maka kita sudah tidak akan lagi sejajar dengan pikiran dan kehendak Allah. Saudara, setiap hari kita ini dibentuk oleh apa? Sebetulnya pertanyaan ini tidak tepat. Pertanyaan yang tepat adalah sebetulnya kita ini dibentuk oleh siapa sebetulnya? Siapa yang membentuk kita, pikiran kita, jiwa kita, gaya hidup kita hari ini? Apakah kita dibentuk oleh budaya? Kita dibentuk oleh media sosial? Kita dibentuk oleh keinginan-keinginan kita sendiri? Ataukah kita dibentuk oleh firman Tuhan? Kalau kita mengizinkan firman Tuhan membentuk kehidupan kita, maka sudah pasti kita akan terus sejajar, terus dispuring ilahi, spiritualitas kita supaya sejajar dengan pikiran dan kehendak Kristus dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya berdoa kiranya kita semakin sejajar dengan pikiran dan kehendak Kristus. Nah, saya mencoba untuk menghubungkan dengan HUT AOW yang ke-13 ya. 13 ya Pak Daud ya. Karena tahun 2013 kita
didewasakan. Nah, saya berdoa kiranya AOW juga dalam memasuki usianya yang ke-13 juga membuka diri untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, terus dibentuk supaya menjadi gereja yang setia dan taat kepada Kristus sampai garis akhir. Saya mau tanya, saudara, visi gereja kita apa ya, saudara ya? Ada yang tahu visi gereja? Oh, tutup ya, saudara ya. Ini visi gereja kita ya, saudara. Reach the people, build the kingdom. Misinya apa, saudara? Sebelah sono ya, saudara ya. Ya. Misinya adalah relationship, discipleship, nurturing, evangelism. Dari keempat ini yang sudah tercapai yang mana, saudara? Relationship ya, kuat sekali ya. Habis ibadah pulangnya aja lama ya, saudara ya. Jadi ini cocok ini. Tapi discipleship, evangelism, nurturingnya jalan nggak, saudara? Kita jawab, I don't think so. Bagaimana dengan visinya, saudara? Reach the people, build the kingdom. Ya, build the kingdom mungkin ya kita sudah jalan, tapi reach the people bagaimana? Saudara, saya berdoa kiranya ini menjadi pikiran Allah bagi AOW. Ini menjadi hati Allah bagi AOW. Kalau kita sejajar dengan pikiran Allah dan kehendak Allah, maka inilah sebetulnya pikiran dan hati kita untuk AOW 13 tahun atau tahun-tahun ke depan menjadi yang kita hidupi. Yang kedua, berubahlah. Nah, kata berubahlah ini dalam perspektif Yunani, kata yang dipakai di sini adalah metamorfosis. Saudara ya, metamorfosis, yaitu perubahan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, tapi perubahan yang terjadi dari dalam keluar. Itulah arti metamorfosis. Nah, contoh yang sering kali dipakai untuk menggambarkan metamorfosis ini adalah perubahan dari kupu-kupu. Coba ditampilkan. Oh, ini udah tampil ya. Ya, ini metamorfosis ya. Dari dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan yang terjadi itu tidak terjadi karena kosmetik. Jadi bentuk kupu-kupu yang seperti ini itu tidak terjadi karena kosmetik atau karena fashion atau karena polesan sehingga menjadi sesuatu yang indah. Tetapi perubahan ini terjadi karena natural sebagaimana yang seharusnya terjadi. Itulah metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah sebuah perubahan bukan karena kosmetik, tetapi perubahan yang terjadi karena diubah dari dalamnya, sehingga yang keluar itu menjadi berubah seperti perubahan yang terjadi di dalam. Nah, dalam perspektif Yunani, saudara, peristiwa perubahan yang disebut dengan metamorfosis itu tidak terjadi sekali, saudara, tetapi terjadi dalam satu proses. Tidak terjadi dari telur kemudian menjadi kupu-kupu, atau dari ulat kemudian menjadi kupu-kupu, tetapi sebuah proses perubahan dari tahapan kepada tahapan, tidak terjadi dalam satu momentum, tetapi terjadi dalam sebuah proses. Itulah yang menggambarkan tentang sebuah proses perubahan dari metamorfosis. Coba perhatikan ya, proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya, proses yang pertama adalah tahapan pertama adalah telur. Telur atau egg ya, telur ya, kehidupan baru dimulai. Saudara, seekor kupu-kupu betina itu meletakkan butiran telurnya di daun yang sesuai dengan sumber makanan bagi calon ulat. Jadi ketika kupu-kupu bertelur itu tidak sekedar bertelur, tetapi dia menempatkan telurnya di tempat di mana ketika dia menetas itu menjadi sumber makanan bagi ulat yang akan menetas dari telur tersebut.
Nah, setelah beberapa hari telur menetas, kemudian menjadi ulat. Lalu kemudian, makanannya sesuai dengan di tempat di mana dia ditempatkan oleh, eee kupu-kupu itu. Makna rohaninya apa, saudara? Saya mencoba untuk, menemukan makna rohani dari, telur ini. Ini dapat diibaratkan dalam sebuah awal kehidupan baru ya, ketika seseorang menerima Kristus, ada kehidupan baru, tetapi juga ada pertumbuhan yang masih harus dimulai. Ketika seseorang berubah, ketika seseorang bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi baru, tetapi adalah sebuah proses yang dimulainya sebuah kehidupan baru dalam kehidupan mereka. Jadi ada proses perubahan dalamnya. Yang kedua adalah ulat ya atau larva. Ini adalah fase makan, saudara ya. Hampir sepanjang hari ulat hanya makan daun saja ya. Kerjaannya makan, 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 makan ya, ulat itu. Bahkan kulit ulat itu berkali-kali berganti karena tubuhnya terus bertumbuh. Coba perhatikan, makanya tadi dikatakan metamorfosis itu tidak terjadi perubahan hanya satu kali saja. Dari perubahan ketika dia mulai kecil, dia mengembang menjadi besar, kulitnya mengelupas, lalu kemudian ganti kulit yang baru. Demikian pula ganti kulit yang baru sampai dia menjadi kepompong, sehingga proses perubahan itu pun terjadi. Orang percaya harus terus memakan dalam proses pertumbuhannya, yaitu firman Tuhan. Nabi Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Siapa di antara kita yang juga mengatakan hal yang sama seperti Yeremia? Ketika aku berjumpa dengan firman, maka aku menikmatinya. Ataukah saudara ketika berjumpa dengan firman, saudara berkata bosan? Ketika saudara berjumpa dengan firman, saudara berkata, aku tidak mau lagi. Sudah terlalu kenyang aku dengan firman. Tapi Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Saudara, tanpa firman tidak akan ada pertumbuhan. Demikian juga dengan larva. Ketika larva itu tidak mengunyah makanan, tidak makan, maka dia tidak akan mengalami proses pertumbuhan. Karena proses pertumbuhan adalah proses makan dalam proses metamorfosis ini. Maka dia makan daun-daun yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang menyebabkan perubahan demi perubahan dalam proses pengupasan kulit. Oleh karena tubuhnya menjadi semakin besar. Saudara, kalau kita ingin bertumbuh, maka tidak ada cara lain kecuali kita memang mengunyah firman. Kita makan firman dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kepompong, ya, kepompong atau pupa. Ya, ini adalah tahapan yang paling menakjubkan dalam proses metamorfosis. Kenapa? Karena dari luar itu tampak diam, ya, tidak bergerak sama sekali. Seolah tidak terjadi apa-apa, padahal di dalamnya itu terjadi perubahan yang sangat besar dari kepompong ini, saudara, pupa ini. Dari luar nampaknya biasa, tidak terjadi sesuatu di dalam pupa ini. Tetapi sebetulnya tanpa kita sadari, tanpa kita lihat, di dalam pupa ini terjadi proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu yang tidak kita saksikan dengan mata kita. Sebagian besar jaringan dari tubuh ulat itu diuraikan, lalu sel-selnya ya berkembang membentuk organ-organ baru. Seperti apa, saudara? Sayap. Lalu kemudian muncullah sayap. Kita tidak tahu sayap kapan munculnya. Tetapi dalam proses di kepompong itulah mulai terjadi pertumbuhan. Ada antena ya seperti di kepala kupu-kupu itu. Ada kaki, ada sistem reproduksi. Lalu kemudian mata ya matanya majemuk dikatakan begitu. Saudara, jadi kupu-kupu bukan sekedar ulat yang diberi sayap, tetapi kupu-kupu adalah
satu proses pertumbuhan dari satu tubuh yang dibangun kembali melalui proses transformasi yang dari dalam, bukan dari luar. Transformasi menjadi kupu-kupu yang sangat luar biasa. Saudara, inilah sebabnya Paulus memakai kata metamorfosis atau metamorfosa, bukan memperbaiki manusia lama, sehingga manusia lama terus kita hidupi dengan perubahan sana-sini. Tetapi sungguh-sungguh sebuah transformasi, yaitu menciptakan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dan yang ketiga adalah kupu-kupu dewasa atau imago. Nah, setelah waktunya tiba, saudara, kupu-kupu keluar dari kepompong. Namun ini pun belum langsung terbang. Layaknya seperti yang kita pikirkan. Dia harus mulai memompa cairan ke dalam tubuhnya, ke sayapnya. Dari dalam tubuhnya ke sayapnya. Sayapnya kemudian mengembang dan kemudian mengeras menjadi sayap yang siap untuk membawa dirinya terbang. Saudara, pelajaran penting dari metamorfosis ini adalah Tuhan pun seringkali memberi kepada kita waktu sebelum kita siap menjalankan panggilan kita untuk menjadi lebih besar. Ada kesempatan untuk berubah. Saya membayangkan kalau AOW ini menjadi semakin besar dalam proses transformasi ini, maka ada perubahan demi perubahan yang seharusnya memang kita buat dan izinkan Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan Roh Kudus memakai firman setiap hari. Semakin lama reaksi kita berubah, cara kita mengampuni juga berubah, cara kita melihat masalah juga berubah, cara kita melayani juga berubah, cara kita menjadi stewardship sebagai pengelola uang juga berubah, memandang uang juga berubah, cara mendidik anak juga berubah. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi kalau ada transformasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ukuran kedewasaan itu bukan berapa lama kita menjadi Kristen, tapi ukuran kedewasaan itu adalah seberapa banyak cara berpikir kita berubah, sikap hati kita berubah, spiritualitas kita berubah. Itulah tanda atau ciri dari kedewasaan. Saudara, AOW akan memasuki usia 13 tahun nanti tanggal 17 Agustus dan akan dirayakan nanti tanggal 23 Agustus. Saudara, yang Tuhan cari bukan hanya program baru, sekalipun program itu juga adalah hal yang penting. Ya. Kemarin seorang teman berkata, saya cerita ya, AOW mengalami perubahan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia juga berkata, wah sama, gereja kami juga sedang mengalami perubahan. Yang tua mulai pada pulang ke rumah Tuhan, begitu ya. Lalu kemudian yang ini juga sudah tidak ada, yang itu juga sudah tidak ada. Jumlah kami juga menurun, terjadi perubahan. Tetapi yang menarik adalah anak-anak muda kami mulai bangkit. Jadi seperti kupu-kupu yang sudah mulai hilang, lalu kemudian muncul larva, ya pupa yang kemudian siap menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Saya berdoa AOW juga mengalami metamorfosis yang semakin hari menyediakan diri untuk menjadi semakin besar. Tapi sayap itu tidak langsung membuat kita bisa terbang. Perlu diisi sehingga menjadi kekuatan untuk membawa kupu-kupu itu terbang. Saya berdoa kiranya AOW juga siap untuk diubah dan siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ya. Kelihatannya ada pembangunan di belakang kita. Ya. Pembaharuan budi yang ketiga adalah pembaharuan budi. Ada slide-nya nggak? Coba. Oh ya, nanti ya. Dalam perspektif Yunani, kata anakainosis, ya, anakainosis itu memiliki arti diperbaharui menjadi baru.
Nah, yang diperbaharui apa, saudara? Yang diperbaharui adalah pikirannya, cara berpikirnya, cara pandangnya, caranya mengambil keputusan-keputusan dalam dirinya. Saudara, yang kita perlu tahu adalah satu hal, bahwa firman Tuhan itu tidak hanya memberi kepada kita informasi. Tuhan mau datang loh. Kedatangan Tuhan itu tanda-tandanya ini. Oh, ciri orang diberkati itu begini. Oh, ciri orang akan dihukum itu begini. Oh, ciri orang yang diselamatkan. Saudara, Alkitab itu bukan hanya buku yang memberi kepada kita informasi, tetapi firman Alkitab ini adalah firman yang mengubahkan cara kita berpikir. Jadi dia bukan sekedar informasi, tetapi buku ini, kitab ini berkuasa untuk mengubah cara hidup kita. Berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, Paulus mengungkapkan tujuan dari perubahan itu apa. Tujuan dari perubahan itu dikatakan sehingga kamu dapat membedakan, saudara. Jadi tujuannya supaya kita dapat membedakan. Dan itulah karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Paulus menggunakan kata yang memiliki arti supaya kita ini memiliki kemampuan untuk menguji hingga sampai dapat membuktikan keaslian dari sesuatu yang kita sedang uji. Jadi kemampuan melalui perubahan cara berpikir yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita itu akan sampai pada titik di mana kita itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang asli, mana yang palsu. Kemarin saya mendengarkan pendeta Bambang Nursena ya. Ada satu ayat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1-6 itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus itu bukan Tuhan begitu ya menurut tafsiran dalam beberapa orang. Lalu si pendeta Bambang Nursena ini mengatakan, kenapa sekalipun kita ini Kristen, tetapi ketika ada orang yang mengubah kalimat atau membalikkan kalimat dalam ayat yang kita punya ini, kenapa kita menjadi bingung pada akhirnya? Kita menjadi kebingungan dengan firman yang kita punya, dengan kitab yang kita miliki. Sehingga kita tidak bisa lagi menentukan mana yang benar-benar kebenaran dan mana yang bukan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena memang kita belum sampai pada perubahan seperti yang dikehendaki. Sehingga kita belum bisa membedakan mana yang nabi palsu, mana yang uh, sebuah kebenaran. Nah, orang yang dipenuhi dengan firman, maka semakin hari dia akan menjadi semakin peka. Ya, mana suara Tuhan, mana suara dunia, mana keinginan diri sendiri, mana yang menjadi kehendak Allah. Ya, saya punya ilustrasi ya, pemain biola tadi ya. Seorang pemain biola profesional selalu melakukan tuning ya, tuning. Tuning itu berarti nyetem atau menselaraskan supaya senar-senar itu memang menjadi senar-senar sesuai dengan yang uh, standarnya ya, sesuai dengan nadanya. Sebetulnya ketika sang pemain biola ini menyetem biolanya, itu bukan karena biolanya rusak sebetulnya. Tetapi karena terjadi pergeseran, talinya mengendur atau talinya lebih kencang. Sehingga ketika dimainkan suaranya menjadi sumbang. Ya. Penonton tidak mengerti ya, sumbang. Kemarin saya sumbang sebetulnya ketika hari apa ya? Jumat ya, hari Jumat ya. Saya Mr. Jazz main pakai gitar, saya main pakai keyboard. Saudara, saya ini produk lama ya. Kalos ini juga enggak tahu Pak DJ kok bisa ngikutin ya. Saya kagum sama Pak DJ. Saya ini kalau penyembahan
kuncinya itu paten, nggak bisa diubah. Ya jadi misalnya pakainya kunci C. Kunci C pasti saya larinya ke A minor, D minor, G, kembali ke C. Tapi kalau Mister Jazz, beda. Ya dia nggak tahu larinya kemana. Sehingga saya diminta untuk lari seperti dia, saya nggak mau, saya tetap main. Tetapi jadinya dia main dengan kuncinya dia, saya main dengan kuncinya saya, begitu ya. Ya, untung Bu Desinya nggak tahu ikut yang mana nih. Kelihatannya ikut yang Mister Jazz ya. Dan si Theo juga ikutnya Mister Jazz ya. Eee, tapi kunci saya ya paten, ya C, A minor, D minor, G, C begitu ya. Kalau main D ya masuknya B minor, E minor, A, D begitu. Kalau penyembahan ini kuncinya sama kayak Bu Nike nih ya, benar nggak Bu Nike? Kalau penyembahan ya, benar ya? C, A minor, D minor, G, C gitu ya. Penyembahan lama. Tapi kalau sekarang tidak, dihantam tuh dari C ke F. Ah ini kuncinya udah beda, jadi telinganya udah nggak nyambung. Bukan karena keyboardnya yang rusak, tapi karena yang mainnya feelingnya beda, Saudara. Nah, biola ini di-stem bukan karena biolanya rusak, tapi terjadi pergeseran sehingga tidak selaras, tidak menghasilkan harmonisasi. Saudara, demikian juga dengan kehidupan orang percaya, kita mungkin tetap beribadah, kita mungkin tetap melayani, bahkan bekerja dengan baik dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Namun bila pikiran kita tidak terus dicuning, ya, tidak terus di-stem oleh firman Tuhan, maka sedikit demi sedikit arah hidup kita akan bergeser. Pelayanan kita orientasinya bukan lagi memuliakan Tuhan. Orientasinya menjadi pada keinginan diri sendiri, pada kedagingan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu di-stem. Nah, dalam istilah musik itu ada penala, Saudara. Saudara tahu apa penala? Ada yang tahu penala, Saudara? Penala. Kalau kalau para konduktor dia tahu dia punya garpu, namanya garpu pala. Itu namanya penala. Nah, penala ilahi yang menggambarkan hati, ya di left hati kita, boleh dilanjutkan ya. Ya, perlu dicuning ya untuk mengubah, menselaraskan nada ya. Ini istilah yang berikutnya ya. Penala itu adalah proses untuk mengembalikan suatu alat musik ke nada yang benar, sehingga setiap senar atau nada berbunyi sesuai dengan standarnya. Kalau C, C, D, D, E, E, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai tuner atau proses penyetelan nada supaya sama. Nah, dalam bahasa sekarang itu disebut sebagai kalibrasi. Enggak apa-apa tadi ini kalibrasi. Bahasa sekarang yang dipakai adalah kalibrasi dan Tuhan adalah sebagai kalibrator ilahi. Ya. Secara sederhana kalibrasi adalah proses memeriksa, mengembalikan suatu alat agar hasilnya kembali tepat seperti standar yang benar. Sama seperti timbangan ini, saudara ya. Timbangan digital ini suatu saat dipakai, lalu kemudian dalam rentangan waktu tidak dipakai lagi, lalu kemudian ketika dikasih beban beratnya 1 kilo, tapi dia bisa berubah menjadi 900. Bisa juga bisa berubah naik. Kalau berubah menjadi naik, penjualnya untung. Tapi kalau berubah menjadi turun, penjualnya rugi. Yang untung pembelinya. Oleh karena itu supaya timbangan ini tepat seperti yang dikehendaki, maka perlu dikalibrasi ulang. Nah, bahasa kalibrasi ini dipakai untuk timbangan, bisa dipakai untuk menerbangkan pesawat itu, drone ya, itu juga perlu dikalibrasi. Kalau orang sedang nge-shoot pakai gimbal ya, itu juga perlu dikalibrasi supaya handphonenya, alatnya itu derajatnya sama. Ya, seperti yang diharapkan, perlu dikalibrasi. Dalam kehidupan kita, kalibrator kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu supaya kita selaras dengan apa yang
dikehendaki oleh Allah. Begitu pula dalam hidup kita, saudara. Kita masih datang ke gereja, kita masih melayani, masih berdoa, tanpa sadar cara berpikir kita bisa jadi bergeser. Nah, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar akan mengkalibrasi lagi dan mencuning kembali supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara, saat AOW memasuki usia yang ke-13, doa kita sebetulnya bukan hanya Tuhan berkati gereja kami. Dan memang butuh kita berdoa untuk Tuhan berkati gereja kami. Tetapi kita juga perlu belajar berdoa supaya AOW ini selaras dengan pikiran dan kehendak Allah. Karena gereja yang pikirannya selaras dengan firman dan mengetahui kemana arah Tuhan bergerak, berjalan dalam kehendaknya, pasti akan menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, ketika firman Tuhan mengubah cara kita berpikir, Roh Kudus mengubah cara hidup kita. Ketika cara hidup kita berubah, dunia akan melihat kita berbeda. Saudara. Dunia akan melihat kehendak Allah yang terus hidup di dalam gereja Tuhan. Ilustrasi terakhir ya, ini di style ya. Firman Tuhan itu terus menyetel hati kita ya, selaras dengan kehendak Allah. Saudara, gitar yang mahal pun harus di setel. Ketika diganti dengan senar yang baru, malah sering di setel. Tapi menggunakan senar yang lama, itu suaranya juga sumbang-sumbang. Oleh karena itu, bukan masalah di gitarnya, tetapi masalahnya adalah nadanya bergeser. Senarnya bergeser, sedikit demi sedikit. Dalam kehidupan kita, setiap hari kita dipengaruhi berita, media sosial, televisi, handphone, dan banyak hal. Tanpa kita sadari, nada, frekuensi, tidak lagi sejajar dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya firman Tuhan menjadi penala dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.